Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Kita boleh nikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga kita boleh ada lagi di tempat ini. Kita boleh menjalani hari-hari kita yang kita sudah lewati. Kita boleh memasuki di bulan yang baru, bulan yang ke-9 ini. Dengan rasa penyertaan Tuhan, kita kembali akan berada di penghujung tahun. Itu sebabnya kita mau bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini keberadaan kami Tuhan. Yang berkata terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat karya-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau baik bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak hentinya kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Roh Kudus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan yang tercurah buat kami. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang dalam rumah-Mu Tuhan, bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Haleluya, haleluya. Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus ambil alih setiap pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam setiap segmen ibadah yang kami jalani, Roh Kudus ambil alih. Karena kami rindukan, kami perlukan hadirat-Mu. Kami perlukan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Curahkan kuasa-Mu lebih dan lebih lagi buat kami para jemaat Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, biar hanya kuasa-Mu yang mengalir dalam ruangan ini Tuhan, dalam setiap alat yang kami gunakan, dalam setiap pelayanan tempat ini Tuhan. Kami mau tolong usir kuasa iblis yang mengganggu, mengintervensi jalannya ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan nanti tolak kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang mengalir melalui tempat ini, sehingga Tuhan ibadah-Mu boleh berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami boleh datang Tuhan, kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan, dan kami sama-sama boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dan kami memulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami Tuhan, kami waktu kehadiran Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan untuk dari kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kita
kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang dan selamanya, Raja atas segalanya, namamu besar dunia. Haleluya. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita meninggikan Dia, Raja kita. Umat yang percaya, yang siap lebih lagi memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Lihat, tengok kiri kanan, kasih senyum, kasih selamat. Kalau kita syukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan. Bersama-sama ya. Yo. Bersyukurlah
dosa dipatahkan, dikalahkan, dan kita jadi umat pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, silakan turun jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita tetap ada. Engkau terus bangun hubungan kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus mengejar. Pujian yang kita sudah naikkan di tabiat kita rindu. Roh Kudus menjamah setiap hidup kita. Roh Kudus menjamah setiap kita. Dan saya percaya saat ini kita sedang dilawat oleh Tuhan. Saat ini kita sedang dilawat oleh Roh Kudus. Haleluya. Selalu setia
hambamu yang akan menyampaikannya dan juga telinga-telinga kami yang akan mendengarkannya. Kau tolong singkirkan kuasa setan, roh jahat yang mau menutup telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami itu semua kami tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan tayangan video Diakonia Remaja. Terkadang, kita sebagai manusia lupa akan kewajibannya untuk berbagi kepada sesama. Padahal, berbagi apapun akan mendekatkan jiwa kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Berbagi bukan melulu soal harta pribadi. Kebahagiaan, tawa, dan waktu adalah hal-hal sederhana yang dapat kita bagi dengan orang lain. Terima kasih telah menjadi anak yang luar biasa. Kehadiranmu akan selalu dikenang dengan penuh kasih. Kebersamaan yang kita jalani tak akan terlupakan. Selamat tinggal dan sampai jumpa di lain waktu. Dan tetap mengaguminya, kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Whatever. Halo. Jadi kita lagi Diakonia. Dadah. Oke. Ya. Jadi tadi itu adalah film setelah kita buat Diakonia minggu lalu. Ya puji Tuhan, dengan semua kita bisa jalankan Diakonia ini dengan sangat baik. Bahkan juga berjalannya pun cukup di luar ekspektasi kita lah. Jadi cukup sukses puji Tuhan, dari persiapan, dari pengumpulan dana, bahkan sampai kegiatannya itu cukup sukses. Nah, di sini saya mewakili teman-teman YMB juga akan berterima kasih kepada jemaat semua yang udah membantu dengan
support kita dengan cara berbagai hal. Mungkin ada yang kasih sumbangan, mungkin ada yang membeli jualan-jualan kita, ada yang kasih buku, mainan kepada kita, bahkan juga doa-doa dari jemaat semua. Itu sangat terima kasih kepada kegiatan Diakonia YMB ini, dan juga bersyukur banget sama Tuhan karena kegiatan Diakonia YMB ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja, terima kasih. Saya serahkan kepada Tuhan. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pembangunan. Ya, sekali lagi beri aplaus dulu buat anak IMB. Ya, kita dalam hal diakonia memang setiap wadah mengadakan diakonia ya, setiap wadah mengadakan diakonia, sehingga sekali lagi penting jemaat ketahui, sehingga kita dalam 1 tahun yang mengadakan diakonia hampir 10 kali mungkin ya, 10 kali, sehingga jemaat Tuhan jangan kaget karena diakonia memang dibayangkan saudara 10 kali dalam waktu 1 tahun ya, dan itu saya kira itu sudah berjalan ada 10 tahun atau tidak ya, lebih ya diakonia kita ya, sudah cukup lama lah ini setiap tahun. Dan biasanya nanti juga akhir tahun ini kan masih ada berapa wadah lagi yang belum ya, ada umum juga ya, donor darah nanti, Galprik ya, Galprik bulan depan, bulan ini ya, Galprik juga bulan ini ya, dan akan berjalan saya katakan tadi setiap tahun seperti itu ya diakonia kita. Ya puji Tuhan, sekalipun mungkin gereja ini secara fisik begitu saudara, secara fisik adalah di ruko, jumlahnya juga mungkin tidak banyak bagi kita, tapi ya kita bisa melakukan diakonia sampai 10 kali ya dalam waktu 1 tahun, dan semua karena anugerah Tuhan ya. Oke, itu sebetulnya adalah wujud nyata dari iman orang Kristen ya. Ya, saya tidak berkata panjang lagi mengenai diakonia. Saya kembali saudara mengajak saudara untuk masuk dalam firman Tuhan sebelum kita terima perjamuan kudus. Mari saudara, kita akan lihat dalam Ibrani pasal 11, kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Gantian membaca dengan saya ya. Perikop di sana saksi-saksi iman. Kita akan fokus pada iman nanti ya. Iman, gantian maksud saya, ayat 1 ayat 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman itu adalah mempersembahkan kepada Allah korban yang berbaik daripada berbaik. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah benar akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah dia mati. Karena iman Henok terangkat ke sorga ya, supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi Henok ini salah satu orang yang tidak mati, tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya ke sorga, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi karena iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan menerimanya, dan dirinya disaksikannya.
Lalu ia datang dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kedatangan dari dasar yang direncanakan dari bangun Allah. Ayat 11 bersama-sama, 1, 2, 3. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, pagi hari ini kita akan bicara topik iman. Nah, beberapa hal saudara, kita melihat tokoh-tokoh bagaimana yang kita baca dalam Alkitab ini. Baik ada Nuh, baik baik Abraham, Habel, dan lain sebagainya, saudara. Ini ayat-ayat ini, saudara, menceritakan sebetulnya fokus kepada iman dan iman, iman dan iman. Nah, sehingga kita akan bicara iman, saudara. Sebentar ya, saudara, saya nanti pas perjamuan saja, saya baru pakai begini ya, stola, karena kalau saya khotbah dia miring-miring ya, jadi mengganggu saya. Karena memang mesti sekarang soalnya diwajibkan kalau perjamuan pakai stola. Tapi kalau saya khotbah saja, saya nggak pakai stola ya nanti. Setelah itu sudah ingatin, pakai stola dulu baru bikin perjamuan. Oke, saya balik ya. Gini ya saudara, iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu, ayat 1. Nah, kalau kita bicara iman adalah dasar dari segala sesuatu, coba saya ajak saudara berpikir begini. Segala sesuatu itu apa saja, saudara? Segala sesuatu ya semuanya. Amin, saudara. Entah itu saat sekarang, entah itu saat dulu, entah itu saat ke depan. Ya, jadi segala sesuatu. Dan Alkitab mencatat iman adalah dasar. Jadi sebelum segala sesuatu iman dulu. Nah, sehingga saudara, betapa penting iman ini, saya katakan, kita akan belajar beberapa waktu minggu ke depan ini, karena iman ini kompleks, saudara. Sangat kompleks sekali. Saya akan ajar dulu saudara mengenai iman, saudara, dan bagaimana kita akan bicara, saudara, iman kaitannya dengan Allah, iman kaitannya dengan Alkitab, iman kaitannya dengan masa lalu, iman kaitan dengan masa depan. Pokoknya segala sesuatu adalah iman. Iman kaitan dengan keselamatan, jadi tidak boleh lepas dari iman. Nah, sehingga saudara, karena ini sangat penting, saudara, dan ini kompleks, saudara, sehingga harus belajar. Karena kompleks, jadi kita mesti lihat. Ya saudara, kalau di kompleks perumahan saudara, jadi mesti satu-satu, ini rumah siapa, ini rumah siapa, ini rumah siapa, satu-satu kita akan bahas, saudara. Nah, sehingga karena ini iman ini kompleks, saudara, kita tidak boleh hanya mengenal iman itu, oh iman itu ya percaya. Memang iman artinya percaya. Tetapi sekali lagi saya bilang tadi kompleks, dia tidak hanya percaya tentang Tuhan. Tidak, saudara. Jadi bahkan firman Allah berkata, ya jadilah menurut imanmu. Nah, oke, kita akan mulai, saudara, bicara tentang iman. Iman itu percaya, membenarkan atau mengamini, itu percaya. Saya mulai dulu begini, saudara. Ketika sebetulnya saudara dan saya memuji Tuhan, mulai dari ibadah ini ya saudara. Ketika kita memuji Tuhan, saudara harus diselingi di dalam memuji Tuhan itu. Sebenarnya kayak WL, dia memuji Tuhan, tidak selalu dia nyanyi lagunya. Ada saat dia bilang haleluya, amin. Nah, posisi sebetulnya kita memuji Tuhan, saudara, ingat lagu-lagu itu sebetulnya itu ayat-ayat Alkitab dikutip, dijadikan lagu, itu sebetulnya. Kita balik. Jadi pada saat kita menyanyi, memuji Tuhan, ada satu sikap dalam hidup kita. Kita harus berkata amin. Benar. Di kata-kata lagu itu loh saudara. Di kata-kata lagu itu. Amin, benar, aku percaya. Nyanyi lagi saudara. Nyanyi lagi. Nah itu sebetulnya saudara memuji Tuhan dalam posisi iman. Nah, oke, saya tidak bahas di sana. Sekarang adalah tentang kebenaran firman Allah, saudara.
saat saudara dan saya mendengar firman Allah, saudara, penting tadi kalau ada doa firman berkata, Tuhan tolong supaya pendengaran kami, telinga kami ini dapat mendengar. Itu pasti benar. Tapi lebih lagi saudara, pendengaran melalui iman. Karena mendengar firman Allah itu, saudara, harus menyiapkan iman. Saya sudah berapa waktu lalu membahasnya. Adalah saudara ketika mau mendengar firman Allah, wadah yang harus dia siapkan adalah iman, yaitu percaya. Makanya saudara, bagaimana kebenaran firman Allah datang kepada kita, saudara mendengar. Sebetulnya bagi saudara sebagai pendengar, saudara harus ada di dalam diri saudara. Tidak perlu saya ajak. Kadang-kadang kan saya mengajak saudara, amin, baru saudara amin. Kan begitu saudara. Haleluya, haleluya. Nah, seharusnya saudara tidak usah menunggu saya begitu. Ketika saudara mendengar firman Allah, saudara harus langsung meresponinya dengan percaya. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Itu saja saudara. Jadi itu sebetulnya cara mendengar firman yang benar. Nah, saudara, saya akan langsung masuk begini, saudara. Karena ada beberapa poin yang saya mau bahas saudara di sini dalam pertemuan hari ini, agar supaya kita dapat sama dengan pagi hari tadi ya. Saya akan masuk begini. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, kata kitab Ibrani tadi saudara. Dan juga ayat 6 berkata begini, tetapi tanpa iman, dalam Ibrani 11 ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling atau datang kepada Allah, ia harus percaya. Jadi dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sungguh-sungguh yang bagaimana? Yang berdasar tadi iman. Nah, kita akan masuk saudara, karena iman yang sedang kita bahas ini memang adalah kompleks saudara, dan penting sekali. Karena ini dasar bagi kita, supaya saudara tidak terlewatkan dengan berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Saudara harus berada pada posisi tadi. Saya bilang, saudara berada pada posisi iman. Percaya, hanya berkata ya, amin, benar Tuhan akan firman Allah. Haleluya saudara. Kita begini saudara ya. Penting untuk mengenal iman orang Kristen. Saya bilang tadi topik kita itu iman. Dan kita akan masuk penting mengenal iman orang Kristen. Karena iman ini kompleks ya. Jadi kita harus kenal. Begini. Pertama saudara, yang pertama adalah mengenal keadaan iman atau kondisi iman. Jadi saudara harus kenal dulu keadaan iman kita. Makanya saya bilang kita tidak boleh, oh ya iman itu percaya. Tidak boleh begitu saja. Tapi kita harus kenal keadaan iman kita. Alkitab berkata begini saudara. Iman itu, pertama ya kita akan mengenal keadaan iman. Iman itu seperti pohon katanya. Makanya dia berkata bertumbuh berakar begitu ya. Jadi iman itu seperti pohon. Coba kita lihat dulu saudara ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya.
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau kita melihat ayat demi ayat, dia menjelaskan di sana, saudara, bahwa bagaimana iman itu dikatakan harus terjadi sebuah pertumbuhan. Jadi iman itu harus bertumbuh. Nah, kita harus mengenal, saudara, bagaimana sebetulnya iman ini, saudara, dia harus bertumbuh. Iman, pertama gini, iman akan bertumbuh, saudara. Sebetulnya itu pertama, Alkitab berkata dia harus dengar firman Allah, atau dia harus menyediakan wadah iman itu untuk diisi oleh firman Allah. Kedua, saudara, bahwa Roh Kudus yang akan menumbuhkan iman itu. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, saudara. Saya tidak akan bahas lebih lama itu, iman bertumbuh, karena ada poin-poin berikut. Saya akan bahas itu. Yang menjadi pertanyaan kadang-kala begini, kenapa ya iman itu tidak bertumbuh? Bahkan kadang-kala orang bisa berkata, orang percaya, kenapa iman saya tidak bertumbuh? Jawabannya sebetulnya tanya Roh Kudus. Karena yang memberi pertumbuhan adalah Roh Kudus. Coba kita lihat dulu 1 Korintus pasal 3, supaya saudara mungkin lebih paham kan firman Tuhan. Ayat 1. Ini panjangnya sampai ayat 9. Bergantian juga ya. Ayat 1 saya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu, ini Paulus ya, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susunan dalam yang kepada bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena dia yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Ayat terakhir, baca bersama-sama 2-3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Mari kita akan masuk, saudara. Kita akan melihat begini, saudara. Ya, membuat sebuah pertanyaan, kenapa, saudara, ada iman yang tidak ditumbuhkan oleh Tuhan? Minta dulu ayat 6 tadi, saudara. Masuk dulu pada pengertian begini, saudara, bahwa yang memberi pertumbuhan iman bukan Paulus, bukan Apolos, tetapi siapa, saudara? Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Perikop pasal 3 ayat 1 ini adalah perselisihan. Perikopnya ya, saya cerita latar belakang. Jemaat di Korintus telah ditaburi firman oleh Apolos, juga bergantian dengan Rasul Paulus. Ini Rasul, saudara. Tetapi terjadi perselisihan. Lama-kelamaan mereka berkata begini, ada sebuah keluhan. Paulus, Apolos, iman saya tidak bertumbuh. Tapi yang lain berkata begini, tapi iman saya bertumbuh. Di dalam satu pengembalaan di jemaat Korintus. Sehingga terjadi perselisihan bagi mereka. Didengarlah oleh Paulus, datanglah mereka. Rasul, saudara, yang memberitakan firman Allah.
Datang kepada jemaat di Korintus bahwa mereka sedang berteriak, iman kami tidak bertumbuh. Tetapi Paulus bilang begini, tugas kami menanam dan menyiram. Bukan kami yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Jadi Paulus mau bilang, kalau kamu merasa tidak bertumbuh iman kamu, coba cek dulu kamunya. Bukan firman yang salah, bukan Apolos yang salah, sedang beritakan firman Allah. Tetapi kamu cek di dalam hidup kamu, katanya. Balik ayat 1, saudara. Kita lihat, Paulus memberitahu alasan-alasan iman di jemaat Korintus tidak bertumbuh. Kita lihat ayat 1, baca 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus memberitahu saudara bahwa ini alasan bahwa kamu itu tidak ditumbuhkan. Ingat saudara, tidak ditumbuhkan oleh Tuhan. Jadi ternyata di jemaat di Korintus telah dengar firman Allah, tapi ada di antara jemaat Tuhan tidak tumbuhkan. Sekali lagi, yang memberi pertumbuhan siapa saudara? Allah. Tapi ada orang-orang Tuhan tidak tumbuhkan iman. Kenapa saudara? Alasan pertama dikatakan begini, Tuhan tidak tumbuhkan dikarenakan saudara, iman tidak tumbuh karena dikatakan manusia duniawi. Gini saudara. Jadi manusia duniawi itu pertama gini. Dan ada manusia rohani ya, manusia duniawi. Kalau bicara dengan manusia rohani, karena kamu manusia duniawi. Manusia duniawi, cara mendengar saudara. Jadi jemaat Korintus ini ada manusia duniawi. Dia punya cara dengar firman begini. Manusia duniawi, dia mengerti dulu baru dia mau percaya. Itu manusia duniawi. Pokoknya firman Allah saya ngerti dulu baru saya percaya. Dan cara mendengar ini sama sekali Tuhan tidak mau tumbuhkan. Sehingga dia rasa stres, dia rasa tidak bertumbuh iman saya. Karena Tuhan bilang, karena mekanismenya salah yang kamu gunakan, atau konsepnya salah. Konsep Tuhan sebetulnya manusia rohani adalah percaya dulu baru kamu ngerti. Bisa paham saudara? Itu konsep dari Tuhan saudara. Makanya ketika konsep ini dibangun di jemaat di Korintus, mereka mau mengerti dulu baru percaya. Akhirnya terjadi perselisihan di dalamnya. Mulai mereka berteriak, saya tidak bertumbuh iman saya. Sehingga Paulus bilang, kenapa kamu tidak bertumbuh? Karena kamu punya cara mendengar firman Allah salah. Salahnya di mana? Kamu mau mengerti dulu baru kamu percaya. Dan itu adalah konsep yang salah, bukan konsep Tuhan. Makanya Tuhan tidak tumbuhkan. Yang benar gimana? Kata jemaat di Korintus, yang benar adalah percaya dulu baru kamu akan ngerti. Saya bilang amin. Coba dengar bilang amin juga sekalipun mungkin ya. Saudara bilang amin tapi saya tidak dengar ya. Itu yang benar saudara. Saudara mau sampai kapanpun seseorang, kalau dia bertahan, saya mau ngerti dulu baru saya percaya, tetap Tuhan tidak akan tumbuhkan. Tetap Tuhan tidak tumbuhkan iman itu. Tapi kalau saudara mau percaya, ya Tuhan, saya belum ngerti tapi ya Tuhan, Engkau sudah pakai hamba memberitakan firman, amin ya Tuhan, haleluya, aku percaya Tuhan. Nanti belakangan baru kamu Tuhan tumbuhkan itu. Dan iman itu Tuhan tumbuhkan. Makanya begini saudara, ada orang suka begini, kenapa ya waktu saya baru percaya Tuhan, nah gitu ya, baru percaya Tuhan, atau saya baru gabung di jemaat sini, saya rasanya tuh iman saya itu bertumbuh cepat sekali. Nah gitu, iya kan saudara, bertumbuh cepat sekali. Tapi kelama-kelamaan, kenapa ya saya rasa tidak bertumbuh? Kenapa saudara? Rata-rata kalau saudara baru gabung, sudah waktu gabung sini, posisi iman saudara itu ada posisi yang benar. So tidak diganggu yang lain.
Atau sudah baru bertobat percaya Yesus, selalu saudara percaya, dengar firman Allah. Oh amin. Pulang pun sudah cinta. Waduh senang ya firman Allah tadi. Saya senang sekali. Kenapa Tuhan tumbuhkan itu bagi saudara? Karena sikap mendengarnya saudara langsung percaya. Tapi kenapa orang lama-lama sudah ikut Tuhan? Lama-kelamaan kenapa dia mulai mengalami seperti jemaat di Korintus? Dia mulai, saya tidak bertumbuh. Kenapa saudara? Karena dia mulai merubah cara mendengarnya. Tidak lagi seperti mula-mula. Tidak lagi. Rubahnya adalah dia berusaha ngerti dulu baru saya percaya. Iman memang mesti dicerdaskan dengan firman, saudara. Tapi kadang-kala itu yang benar. Iman mesti dicerdaskan dengan firman. Tapi kadang-kala si pendengar firman, dia berusaha cerdaskan pikirannya dia. Sehingga Tuhan bilang, kamu tuh tidak bakal cerdas dengan iman. Karena, saudara tahu nggak, logika manusia horizontal ini, dia mau bukti dulu. Hukum berlaku di Indonesia, bagaimana caranya? Pokoknya selama tidak ada bukti, tidak bisa. Kan begitu? Dia berusaha cari bukti. Tapi iman kan beda. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu kan memang salah. Konsep mendengar firman Allah sehingga harusnya kamu bertumbuh adalah konsep manusia rohani percaya sekalipun belum mengerti atau sekalipun belum melihat. Tadi kalau kita balik kepada Ibrani, saya tahu bahwa bagaimana tokoh-tokoh iman. Salah satu Abraham. Kenapa dia menjadi tokoh orang percaya atau tokoh iman baik bangsa Israel dan orang Kristen? Dikarenakan ketika Tuhan panggil dia dari Ur Kasdim, Abraham, kamu akan saya suruh pergi ya ke salah satu tempat. Abraham tidak tahu. Tapi dia berangkat, dia bilang, aku percaya. Makanya dia jadi tokoh beriman. Dia sudah pernah lihat belum tanah Kanaan? Belum pernah. Belum pernah pergi ke tanah Kanaan. Dia tidak tahu di mana itu. Tapi dia mulai dengan aku percaya. Akhirnya sampai nggak di tanah Kanaan? Sampai. Itu ada. Haleluya, saudara. Saudara sudah pernah ke sorga? Belum. Saudara beriman tentang sorga kan? Saudara pasti ke sorga kan? Itu yang Tuhan mau. Makanya jemaat Tuhan, tempatkan terus posisi iman kita terhadap firman Allah. Apakah saudara mendengar firman Allah? Tempatkan pada posisi percaya. Amin. Ketika saudara mendengar, bilang amin. Aku percaya. Tapi kalau di jemaat di Korintus, kenapa terjadi perselisihan? Karena ada yang mulai berkata begini. Dia bilang begini, saya tidak ngerti itu firman. Tidak masuk di akal. Itu sehingga terjadi perselisihan di dalam. Dan orang-orang ini mempengaruhi terus. Sehingga turunlah Paulus, harus datang lagi ke Korintus. Kenapa jadi begini? Kenapa pelayanan jadi ribut seperti ini? Paulus mereka lapor, karena begini. Saya sih bertumbuh, tapi dia tidak bertumbuh. Paulus tanya kenapa? Sehingga Paulus dapati, lah kamu itu cara mendengar firman, kamu tuh manusia duniawi. Kamu maunya ngerti dulu baru percaya. Sehingga Paulus bilang mau sampai kapanpun, Paulus bilang karena saya tugasnya hanya menabur dan menyiram. Tapi kenapa tidak tumbuh? Tanya sama Roh Kudus katanya. Berarti kamu memang Tuhan tidak tumbuhkan. Karena memang kamu salah mendengarnya. Jadi yang benar mendengar firman Allah, supaya Tuhan tumbuhkan itu firman, tumbuhkan iman kita, saudara dikatakan adalah apa saudara? Percaya. Selanjutnya lagi, saudara, kita lihat itu jadi penghalang ya, penghalang karena kita mau mengenal tentang keadaan imannya. Sehingga di sini ketika saudara saya mendengar firman, saudara mulai cek keadaan iman kita. Keadaan iman kita pasti mungkin pernah mengalami itu. Sehingga melalui firman Allah kita belajar di jemaat Korintus ini, kita mulai perbaiki cara mendengar firman yang benar.
Bagi saya, cara mendengar firman Allah. Apakah saudara mendengar firman Allah di sini, ya ibadah minggu? Apakah kita dalam ibadah komsel kita, ibadah wanita, pria? Saudara terus pada posisi itu, posisi percaya bagi saya. Nanti selanjutnya biarkan Roh Kudus akan cerdaskan iman saudara. Saya bilang lalu bahwa nanti dari iman kau percaya, nanti Roh Kudus akan menyuplai semua itu. Saya sudah bilang lalu seperti makanan. Saudara makan saja, firman Allah kan begitu saudara. Saudara kalau mau makan saja. Tubuh saudara ini butuh banyak sekali vitamin, berbeda-beda tempat. Mau ke otak, vitamin K, vitamin A, vitamin D, vitamin untuk tulang, vitamin E, dan macam-macam. Saudara, bagaimana caranya mau vitamin itu pergi, saudara? Yang ada adalah pokoknya makan saja. Kan begitu. Selanjutnya tugasnya saudara, tugasnya yang makan. Sudah ada sistem yang Tuhan buat. Melalui darah itu dia akan kirim semua. Ini vitamin A ke sini, vitamin D ke sini, vitamin K ke sini, vitamin. Pokoknya dia kirim semua dengan sendirinya. Yang penting makan dulu. Dulu kita kan nanti sudah di Jakarta mungkin. Dulu kalau saya di kampung, nggak ada mikirin ternyata tubuh ini butuh sekian vitamin. Dulu masih kecil saya nggak ngerti. Pokoknya makan aja. Kan begitu saudara. Makan aja. Nanti sudah ada corona ini aja baru kita kenal lagi vitamin D itu ternyata penting sekali. Rasanya kok kayaknya dulu kita apa enggak ada vitamin D. Padahal ada. Kita main makan saja. Ya, demikian firman. Terima saja itu firman. Percaya. Terima saja. Nanti selanjutnya Roh Kudus akan tumbuhkan. Dia akan kirim sendirinya, saudara. Nah, ayat-ayat 1-2 ini, ayat 2 dari 1 Korintus pasal 3. Coba saya tanya dulu, saudara, apa bedanya, saudara? Maksud Paulus tadi, manusia rohani dan manusia duniawi. Kalau manusia duniawi dulu, saudara. Cara mendengar firman apa, saudara? Mengerti dulu baru mau percaya. Kalau manusia rohani, percaya dulu baru mengerti. Kita ada di poin 2 ya. Saudara percaya dulu baru mengerti. Makanya begini saya bilang agak panjang sih. Banyak kan saudara alami begini. Saudara dengar firman, nanti entah 1 minggu, entah 2 minggu, entah 1 bulan kemudian, baru saudara alami. Atau sudah begini, dengan sebuah pengalaman, saya baru mengerti loh firman ini begini. Ya kan saudara? Saya baru tahu loh maksud Tuhan. Waktu saya dengar lo kayaknya biasa-biasa saja. Tapi nanti sudah berapa waktu kemudian, rasa saudara baru paham itu firman. Nah, kalau saudara terima memang seperti itu dengan percaya, Tuhan pasti tumbuhkan itu. Entah saudara sudah keluar dari sini, sekarang saudara mungkin sudah, ya Tuhan saya percaya. Kamu udah ngerti nggak? Belum. Saya percaya. Tapi mungkin nanti di jalan, nanti besok, minggu depan, atau kapan, tahu-tahu saudara ngerti. Siapa yang buat mengerti? Allah. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bayi Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Dan salah satu fungsi Roh Kudus, makanya ada poin bagi saya akan bahas. Iman kaitan dengan Roh Kudus. Nanti saya harap jemaat Tuhan ikuti terus itu, karena iman ini peranan penting luar biasa sekali bagi kita, saudara. Bahkan dibilang saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Haleluya saudara. Itu dasar dari segala sesuatu. Ya, kita lanjut lagi saudara. Kita bahas dulu ini ya saudara. Kenapa iman tidak bertumbuh atau Allah tidak tumbuhkan iman itu? Ya karena salah dia mendengarnya. Cara mendengarnya itu salah. Ya. Selanjutnya lagi saudara, alasan berikut begini saudara. Ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat yang ketiga dalam 1 Korintus tadi ya. Baca 2-3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati,
dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Perhatikan, firman Allah melalui Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat di Korintus bahwa Allah tidak tumbuhkan iman di jemaat Korintus dikarenakan Paulus berkata, kamu tuh ada iri hati. Kalau ada iri hati, ternyata memang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau tumbuhkan. Nah, tapi kita sudah taburkan firman. Paulus bilang, saya sudah taburkan firman. Apolos menanam, Paulus menyiram. Sebaliknya juga, Paulus menanam, Apolos menyiram. Kami sudah lakukan tanggung jawab kami. Mungkin juga Paulus berdoa, Tuhan, kenapa tidak tumbuh ya Tuhan? Itu mereka sampai terjadi keributan. Kenapa tidak tumbuh iman mereka? Ya Tuhan bilang, saya tidak tumbuhkanlah. Kenapa? Karena dia iri hati. Luas saudara, orang iri hati. Itu orang bajunya, tasnya lebih mahal dari saya. Oh pasti dia kredit itu. Waduh, mau kredit mau apa sudah lah, kan dia yang bayar. Ngapain mau ini? Ya. Aduh, saya masih naik motor. Tuh dia sudah naik mobil. Wah, dia iri lagi. Udah biar syukuri saja. Amin, saudara. Jadi ada iri hati sebetulnya. Aduh, dia kok bisa ya dia WL, saya tidak. Oh dia kok punya karunia ini, saya tidak. Jangan iri hati. Karunia itu Tuhan yang taruh. Amin, saudara. Tuhan yang taruh. Jadi betapa penting, mungkin ini luas kalau dibicarakan saudara. Tapi renungkanlah firman Allah ini saudara, bahwa cek keberadaan kita. Apakah ada iri hati? Sehingga kadang-kala Tuhan tidak tumbuhkan itu iman. Karena iri hati. Di gereja ini kalau sudah dipercayakan Tuhan tugas apapun, puji Tuhan. Haleluya saudara. Dan kalau saudara seandainya tidak diberikan tugas, ya saudara puji Tuhan juga. Tidak boleh iri hati. Saya sudah dikasih kode waktu saya sudah mau habis ya. Karena perjamuan kudus gitu. Satu-satu lagi ya saudara. Saya pindah dulu. Masih di ayat 3 ya. Ayat 3. Dan juga iri hati dan perselisihan. Kadang-kadang memang saudara, iman itu tidak terjadi dalam pribadi kita, di rumah tangga kita. Padahal, Pak saya sudah berdoa, kata Bapak Gembala, percaya baru berdoa. Itu kan juga kan di Yakobus bilang kan salah berdoa ya. Karena orang berdoa dulu, setelah dia berdoa dia percaya. Padahal yang benar adalah dia percaya makanya dia berdoa kan. Pak saya sudah percaya, saya berdoa. Kenapa tidak terjadi apa? Ya mungkin Tuhan bilang, karena ada perselisihan. Cobalah suami istri baikkan dulu anak dan orang tua, mantu dan mertua. Haleluya. Supaya iman tumbuh, Tuhan bilang ada perselisihan kamu. Penting ini sudah, perselisihan itu kadang-kadang mengganggu iman. Bahkan tidak bisa bertumbuh, dan maksudnya Tuhan tidak tumbuhkan. Saudara juga tidak bisa, saudara berusaha, saya mau bertumbuh iman saya. Saudara mungkin cuma kerinduan. Tapi saudara mungkin sudah, dan saya sudah rindu mau bertumbuh. Tapi kenapa Tuhan tidak tumbuhkan? Tapi karena Tuhan bilang, kamu sudah perselisihan. Baikkan dulu. Berdamai dulu. Haleluya saudara. Terakhir. Saya minta saja Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Kita masih membahas ya saudara tentang keadaan iman. Ternyata iman itu saudara dia harus bertumbuh. Ya.
Dan kenapa iman kadang-kala tidak ditumbuhkan oleh Tuhan? Karena kan katanya firman Allah, karena manusia duniawi, karena juga ada iri hati, karena ada perselisihan. Dan terakhir nih kita akan bahas, karena ada akar pahit. Mari kita baca, saudara. Lantai bawah juga ikut baca. Mari bangkit berdiri dulu, saudara. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, kadang-kadang ternyata saudara, Tuhan tidak tumbuhkan iman orang percaya dikarenakan ada akar pahit. Contoh akar pahit terjadi apa? Karena dendam, tidak mau mengampuni. Jadi akar pahit, saudara. Nah, Tuhan bilang, bagaimana saya mau tumbuhkan iman kamu? Kamu sendiri berdiri di akar pahit. Baik, saya cuma kasih poin begini. Bagaimana saudara kita bisa lepas dari akar pahit, saudara? Satu aja begini sebenarnya. Seorang itu bisa lepas dari akar pahit terhadap masa lalu peradilan, apakah itu menyakitkan dia atau apa, sampai begitu dia tidak mau melupakan. Poinnya coba begini, supaya kita lepas dari akar pahit adalah lihatlah peristiwa-peristiwa itu. Sekali lagi ya, lihatlah peristiwa-peristiwa itu adalah seizin Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk saudara, rambut satu jatuh dari kepalamu tanpa seizin Tuhan, dia akan jatuh. Haleluya, saudara. Tidak akan jatuh. Jadi ibu-ibu kalau sudah lihat kedengaran, rambut saya rontok, udah lihat seizin Tuhan supaya saudara tidak kecewa. Ibu-ibu ini kan kalau asal sudah rambut jatuh ya, kalau perempuan, aduh kayaknya sudah seperti Tuhan sudah mau datang, aduh. Kembali saudara, ada peristiwa-peristiwa kadangkala Tuhan izinkan. Pak, tapi sakitnya luar biasa Pak, saya dendam banget sama dia. Coba lihat, Tuhan sudah izinkan. Amin saudara. Kalau kau lihat Tuhan, engkau sudah izinkan itu Tuhan terjadi dalam hidup saya mengucap syukur. Tuhan akan tumbuhkan iman saudara. Haleluya saudara. Tuhan akan tumbuhkan. Tak puji Tuhan saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan pada poin pagi hari ini kita membahas tentang iman. Keadaan iman kita saudara seperti pohon, dikatakan firman Allah harus bertumbuh. Amin saudara. Kita harus bertumbuh. Bagaimana supaya harus bertumbuh saudara? Ternyata adalah hal yang tidak Tuhan tumbuhkan dikarenakan kadangkala ada akar pahit, kadangkala ada perselisihan, kadangkala Tuhan bilang karena kamu manusia dunia yang maunya ngerti dulu baru percaya. Tapi pada pagi hari ini biar iman kita mulai dibersihkan oleh firman Allah. Amin. Supaya iman kita bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima perjamuan kudus ini. Yang bertugas boleh maju ke depan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Sebelum kita terima perjamuan kudus, kita minta darah Yesus bersihkan iman kita dari iri hati, dari akar pahit, dari segala perselisihan, dari kesalahan-kesalahan mendengar. Darah Yesus bersihkanlah iman kami ya Tuhan, supaya iman kami bertumbuh. Karena Tuhan akan melakukan karya-karya yang luar biasa. Alkitab berkata tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang tidak akan melihat karya-karya Allah yang luar biasa. Sebab itu tolonglah kami Tuhan. Kami mau iman kami benar-benar adalah sesuai dengan apa yang Engkau beritakan dalam firman. Roh Kudus, setiap kami di tempat ini datang dengan segala macam pergumulan. Kami hanya percaya dengan iman Tuhan pertolongan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur ini Engkau kuduskan menjadi khusus bagi kami. Setiap
kami yang makan dan minum roti dan anggur ini, hal pertama kami mengingat, dibawa oleh Tuhan mengingat, status kami adalah orang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Status kami adalah orang yang sudah merdeka. Status kami adalah warga kerajaan Allah. Dan kami mengingat Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, bukan dengan barang fana. Tujuan utama dalam perjamuan kudus untuk mengingat, pertama, tentang Yesus sudah menebus kita. Kedua, tujuan kedua, mengingat status kita ini, bahwa orang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, Kau membawa kami mengingat akan kasih karunia-Mu bagi kami. Sebelum kita makan, dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan ini. Pegang cawan dengan tangan kanan kita, dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Kami bersyukur ya Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kami terus diingatkan oleh Engkau ya Tuhan, bahwa hidup kami, status hidup kami adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan setiap kami yang telah makan, minum tubuh dan darah-Mu, Tuhan, kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami mengalami berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan bagi kami. Kami terima dengan iman dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kita terus berdoa sehingga banyak rahasia firman Tuhan terus dibukakan lewat Bapak Gembala untuk kita jemaat Tuhan di tempat ini, dan seluruh yang sudah melayani bertugas pada saat ini, singer, pemain musik, multimedia, penerima tamu, pelayan perjamuan. Saya percaya setiap apa yang kita sudah kerjakan diberkati Tuhan, dan seluruh kehadiran jemaat Tuhan yang ada, kita percaya kita diberkati Tuhan, pulang dengan bawa berkat-berkat dari Tuhan. Dan untuk persembahan operasional yang dalam bentuk transfer dapat ditransfer ke rekening BCA 128 1455872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Untuk persembahan pembangunan pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 0037261639 dengan kode bank 1501 atas nama Aditya Sumirat. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 70006574 atas nama Cimanore Gembala Sidang. Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ida Agustin Supriyarna. Dan untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini adalah minggu pertama di bulan yang ke-9, yaitu setelah kita ke perjamuan kudus, kita ada doa puasa selama 3 hari. Dan doa puasa itu dipilih dari jenis-jenis puasa, yaitu Esther, Daud, Adam, dan Daniel. Tinggal dipilih di mana, yang mana kita mau ikut doa puasa yang mana. Dan untuk ibadah komsel di pastori sudah mulai di rumah, dimulai di pastori itu hari Rabu jam 7:30 malam di Georgia TL 6 nomor 23. Dan ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja jam 19 atau jam 7 malam di hari Jumat. Doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8, dan sorenya adalah ibadah pemuda remaja IMB di gereja setiap hari Sabtu jam 6.15 sore. Kembali pada ibadah minggu depan pada jam 7, ibadah jam 9 di gereja, dan ibadah anak-anak jam 11 di gereja dengan disertai dengan Zoom. Pada raya ketiga jam 5 sore disertai juga dengan ibadah online melalui YouTube channel GPD Kota Wisata. Dan untuk diakonia Pelprip, yaitu diakonia Pelprip pemberian kasih berupa sembako kepada gembala GPD wilayah 12. Pelaksanaan Senin 12 September 2022 pada saat pertemuan wilayah hamba Tuhan.
partisipasi dari jemaat bisa ditransfer ke rekening Peltrip BCA 5725619879 atas nama Yusahadi Inggiarto. Ya, itu untuk persembahan diakonia ke Peltrip. Ya, puji Tuhan. Itu saja pengumuman dan tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Ya. Dan tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di tempat ini, bahkan di rumah. Kita akan akhiri ibadah kita dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Kami percaya kami semuanya diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami diberkati melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami diberkati oleh hadirat Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepulangnya kami dari tempat ini Tuhan, pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, kami boleh memberitakan tentang Engkau Tuhan Yesus. Sepanjang minggu yang akan datang ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap aktivitas kami, pekerjaan, kegiatan apapun juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului di depan kami. Bahkan setiap ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di tengah minggu sampai dengan hari minggu yang akan datang, Engkau yang mendahului Tuhan. Biarlah Engkau menjamah jiwa-jiwa Tuhan, untuk sama-sama kami rindu beribadah kepadamu, rindu Tuhan untuk bertumbuh bersama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau melihat Tuhan pergumulan anak-anak-Mu, pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Baik mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, mengenai kesehatan mereka, mengenai keluarga mereka, mengenai pendidikan anak-anak mereka, mengenai hari depan, mengenai apapun juga Tuhan, kami bawa kepadamu karena kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan sanggup menolong kami, dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya kami mau menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau terus memegang tangan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Sepanjang minggu ini kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong ibadah anak-anak sebentar juga, bahkan ibadah sore nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan keberadaan bangsa negara ini Tuhan. Kami hanya tahu di dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap pemerintah Tuhan yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa ini, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah Tuhan, semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka memerintah di dalam takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini juga ajar kami untuk tunduk di bawah pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Teringat kami untuk Ibu Elina Tuhan, yang saat ini Tuhan masih dalam pemulihan. Kau tolong Tuhan, jamah dan pulihkan sempurna di dalam nama Yesus. Demikian juga Oma Hartati Tuhan, Engkau juga jamah dia di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan dan pulihkan sempurna. Pak Chandra juga Engkau tolong Tuhan, jamah dan pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang lain yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu, kami percaya Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau akhiri ibadah kami, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Mohon memberkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus
memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.